Ya, jadi ini dia. Apa yang menjadi problem Islamisasi? Dilihat. Problem utama. Baca. Problem utama yang tengah menimpa umat Islam di samping problem ekonomi dan politik ialah problem ilmu pengetahuan. Ilmu di barat tidak netral. Menurutnya, nilai-nilai dalam pandangan hidup, visi intelektual dan persepsi psikologis peradaban barat telah memberi warna dan berperan dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Ilmu tersebut menjadi tantangan umat Islam ketika aspek-aspek pandangan hidup barat tersebut kian menyusupi pikiran dan kemudian mengakibatkan deislamisasi. Ya, apa kira-kira yang antum pahami dari teks ini? Kalau antum nggak paham, antum tanyakan ke temannya. Jadi di sini banyak sekali Banyak sekali, cuma dikit teksnya. Banyak masalah di ekonomi dan politik dan ilmu pengetahuan. Terus? Apa contohnya? Contohnya Ya, kalau kita misalnya membaca sesuatu tuh, kita belum paham. Bisa dua hal, kita mencari penjelasan itu, ya, berusaha memahami satu persatu atau memikirkan contohnya. Ya kan? Kemarin dalam video yang antum tonton itu, kita membicarakan tentang bagaimana atau definisi dari Islamisasi. Yaitu apa? Pembebasan manusia dari tradisi dan lain sebagainya. Nah, kenapa perlu dibebaskan? Karena problem utamanya di sini dibicarakan, yaitu apa? pengetahuan. Bukan ekonomi tapi ilmu. Ya. Kenapa kok problemnya adalah ilmu? Bisa dua hal. Pertama, entah ilmu kita ini belum bisa mengajar peradaban yang ada di depan kita. Ini dari mana nih? Siapa yang buat? Kita kuliah di ruang kelas ini, mana hal yang asli bikinan orang Muslim dibikin di Indonesia atau di Ponorogo? Ini paling ini aja, kaca kan? Walaupun tembok, cat tembok kan di Indonesia, ya bener teknologinya dari. Sih banyak hal yang bisa jadi pikiran kita, jadi belum banyak yang kita buat. Kalau kita di pondok emang sudah bikin gebrakan, bener. Wah, ada bikin POT ya itu salah satu hal-hal yang kita wujudkan. Karena gini ya, kalau antum ingat-ingat dalam peradaban itu ada 3 unsur pokok, yaitu apa? Keyakinan. Setelah keyakinan dia melahirkan tradisi, sistem sosial, budaya, kebiasaan. Setelah itu dia akan menghasilkan produk fisiknya. Produk fisiknya, ya kan? Ini produk fisik itu nanti tingkatnya akan banyak. Produk fisik yang gampang, contohnya apa? Makanan, mie ember, kan? Mie gober. Mie gober namanya sekarang. Itu adalah produk fisik yang simpel aja. Di luar orang tidak bisa membuat pakai itu kan, gitu kan? Ada rasa sabunnya juga kan? Gimana kira-kira? Ini kok Ada manis-manis apa? iya bener, ini rasanya ini susu, biasanya bikinnya susu pakai susu. Rasanya susu, tapi kok ada rasa, ada bau sabunnya. Nah, itu maksud saya. Nah, itu kita katakan berarti kita masih baru bikin hal-hal seperti itu. Atau kita bikin apa? Budaya-budaya. Apa tradisi kita yang baik di sini? Nah, ini kita kuliah. Nah, ini tradisi yang baik. Kuliah bajunya rapi-rapi seperti ini, kalau di luar macam-macam dan bebas. Mau pakai reok juga boleh. Pakai apa? Silakan aja. Tapi kita di di Unida ini tradisinya begini, seperti di kantor. Kalau geser dikit ke Unida mungkin udah agak beda bajunya. Wah. Dan lain sebagainya. Itu saya katakan bahwa itu adalah hasil dari tradisi yang mana dasarnya adalah keyakinan. Maka saya senang kalau ngajar di sini dan sebagainya itu sama seperti peristiwa ketika saya juga belajar di sini sekitar 20 tahun yang lalu ya, 10-an tahun yang lalu, lebih malah. Sekarang 2026. 10 tahun yang lalu saya udah S1. Ya, kalau 20 tahun yang lalu enggak juga sih, saya masih santri. Sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, ketika saya 2010, 2011 sampai 2014 di kuliah ya kayak gini peristiwanya. Yang ngantuk banyak dari dulu itu sudah ada. Ya, jadi makanya saya enjoy aja lihat orang ngantuk ya, orang ngantuk. Sama kayak zaman dulu juga ada yang ngantuk. Kan gitu kan, ada yang telat, udah dari dulu udah ada yang telat.
pada datang, nggak pada ngabarin, ngilang gitu aja. Udah dari dulu banyak yang hilang kan gitu kan. Dan dari dulu saya melihat itu. Ya, tapi sekarang kenapa kelihatan makin banyak? Sebenarnya menurut saya bukan makin banyak, tapi banyak dosanya yang makin tertib. Dosanya pada masuk 14 kali, sekian kali. Ya jelas lah, itu nggak kelihatan 3 kali ya kena. Kalau zaman dulu kita katakan dosanya paling masuk berapa kali? Ya jelas atau wah ada iman ya, iya dosanya masuk 3 kali atau pada terus kan. Dulu kayak gitu juga. Saya juga sempat dulu dosen saya ada Ustadz X gitu ya. Kayak kita sebutkan dulu dosanya dari dalam semua dan sepuh-sepuh semua. Karena dosen yang masih muda. Itu masuk itu menjelang UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman besok kita UTS ya? Oh iya. Ustaz, materinya apa? Ya, saya tanya gitu. Wah ini antum harus baca. Terus kita belajarnya kapan Ustaz? Ya ini antum belajar sendiri. Jadi tapi ini Ustaz kira-kira kisi-kisinya. Ya kita tanya nggak puas kan? Mau suruh belajar sendiri, mana namanya tebak-tebakan ya kan? Nanti malah jadi cerdas cermat nggak jelas. Ini kita tanya, kita kejar kadang-kadang kayak gitu. Kita kuliah tuh selalu gitu. Mama, ya kalau pengen nilainya bagus kan kita kejar ya kan? Jangan sampai nanti dosennya ngerasa sudah ngasih tahu tapi kita sebenarnya belum tahu kan gitu. Akhirnya gawat ketika ujian ya kacau. Padahal apalagi zaman dulu ujiannya mesti banyak yang tulis. Belum ada ujian tugas itu jarang banget. Mesti tulis. Kalau nggak tulis lisan, wah habis itu kan gitu kan. Nah, itu juga seperti itu kira-kira. Jadi ada perubahan-perubahan. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang kita itu ini. Nah, kalau kemarin antum bicarakan, duduk aja sambil duduk, kursi nih, kursi ini. Makanya problem utama umat Islam yang kita katakan di sini adalah ilmu pengetahuan. Entah kita lagi tertinggal atau kita lagi berusaha menyusul, tapi bidangnya banyak. Kalau dari sisi keyakinan kita mungkin menang, lumayan menang lah. Kalau dari sisi kultur sosial, budaya, kita menang. Dan kalau ilmu pengetahuan, kayaknya enggak sih. Ilmu pengetahuan apa dulu nih? Kalau yang dimaksud adalah sains dan teknologi kita belum. Ya, tapi kalau mungkin kemanusiaan atau apa, sopanan mungkin kita bisa ngimbangin, kan gitu kan? Misalnya orang Barat sopannya begini, kita bisa nggak niru? Bisa aja, tidak susah. Tapi wah di sana di Barat udah bisa bikin HP, kita masih jauh, ya kan? Masih sangat jauh. Jangan kan HP. Di HP ini ada apa teman-teman? Sebutkan salah satu aja. Chip, memori, prosesor yang paling intinya adalah prosesor. Sebenarnya sama kayak komputer. Dan antum tahu, bikin prosesor itu dia harus mesinnya tuh harus sangat kecil, ya kan? Jadi karena dulu prosesor itu dulu dibuat itu dulunya besar sekali, iya. Jadi dulu gede sekali. Kan lama-lama orang mikir nggak efektif banget ya punya komputer sih. Lama-lama dia apa kan? Kecil. Lama-lama kecilin lagi. Lama-lama kecilin lagi. Kecilin lagi. Sampai sekecil-kecilnya. Ya kan? Makanya dia, dia mau bikinnya sulit. Pabriknya mungkin gede, tapi gede itu karena banyak alat-alat yang untuk membuat alat yang sangat kecil banget. Ya kalau nggak percaya, antum cari videonya membuat prosesor yang kecil sekali, itu banyak sekali. Itu baru satu teknologinya nggak. Kita kalau mau membuat teknologi itu mau menirunya aja kita bikin pabriknya triliunan, ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi antum nggak bisa membayangkan. Belum lagi apa materialnya. Material untuk bikin ini apa kira-kira? Apa plastik doang? Udah salah, kan gitu kan? Ini diantara materialnya adalah logam-logam yang apa namanya kalau dibuat dalam bentuk yang kecil banget itu tidak hancur. Maka salah satu material yang penting adalah emas. Investasi terbaik. Ya, emas, platinum, gitu. Dan sebagainya itu adalah karena sifat dari logam itu sendiri. Kalau antum lihat emas itu kalau dikeprek itu sampai kepeng bisa. Ya, bisa. Dia emang enggak? Nah, gitu. Tetap bernilai. Ya. Dan akhirnya orang-orang zaman sekarang mengakui bahwa semua logam itu tidak berasal dari bumi. Logam-logam itu bukan dari bumi. Meskipun ada yang dari bumi, ada. Tapi dalam arti itu sebenarnya bukan dari bumi. Itu dari sono. Ya, dari sono benar. Bukan dari sono mana? Luar angkasa. Ya. Nah, itu adalah kalau kita sebagai umat Islam mudah saja karena kita punya keyakinan tentang dunia akhirat mudah. Cuma menjelaskan alam ini dengan ilmu pengetahuan itu sebenarnya akan banyak membuat
lebih tertarik. Nah, itu makanya kita ya kita katakan ke antum bahwa masalah ilmu pengetahuan itu masalah yang primer banget. Teman-teman misalnya antum adalah orang-orang ilkom, mahasiswa prodi ilkom. Nah sekarang gimana ketika antum melihat suatu konten? Kan antum sekarang sudah peminatan kan, broadcast sama apa? PR. Siapa yang broadcast? Satu, dua, dua. Sama Ibad. Ibad terus? Itu Sadewa. Ya, itu sebagai orang broadcast, antum ketika melihat suatu konten, apa yang antum lakukan? Mengamati. Ya, bisa meniru ulang dan membuat ulang apa enggak? Apa yang nge-scroll sampai jam 12 malam dan itu besok bangun kesiangan. Nah itu, apakah antum tidak tertarik untuk membuat konten tandingan atau tiruan yang lebih edukatif? Itu mestinya kayak gitu kalau broadcast. Kalau PR antum harusnya melihat bagaimana cara orang bisa mengkoordinir kegiatan, berkomunikasi dengan orang lain dan berhasil dan apalagi semuanya itu adalah kegiatan PR. Jadi kalau saya bilang broadcast ini agak cocok untuk yang introvert gitu kira-kira ya. Nggak suka berhubungan dengan banyak orang, ya kan? Perintahnya cuma satu aja itu oke. Tapi PR ini perintahnya banyak. Ya mestinya Ustaz Nasrullah ini peneliti bilang PR. Nah itu bagus karena antum di bagian layanan DAA udah cocok. Makanya nanti kalau bisa skripsinya tentang itu ya, komunikasi apa nanti komunikasi organisasi. Tapi pakai teori, ya kan komunikasi organisasi dalam manajemen perkuliahan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Antum di situ harus teliti. Ada perubahan nggak? Saya lihat sekarang ada perubahan DAA. Grupnya dikunci terus dibagi kelasnya. Bagus. Zaman dulu kan belum ada kan. Ini sih Ro'yun Yaman nih. Nah ini itu maksud saya, itu harus dari bagian dari perkembangan. Saya nggak tahu arsip grupnya sampai tahun berapa ya nanti. Terus di grup juga ada yang ngamuk, bisa nggak antum menghandling komplain itu? Dulu sering kayak gitu. Langsung japri ke nomor pribadi. Oh japri kalau sekarang kalau dulu enggak di grup ngamuk. Di grup ngamuk. Ada yang kayak gitu ada. Ya namanya juga manusia kan. Syokhi. Nah gimana cara antum handling di komplain? Saya sebagai orang yang Rabu malam itu udah ngajar dari tahun berapa itu ya saya itu. Itu saya lihat dari tahun 2020 mungkin ada itu saya itu. Saya scroll dulu ya ini ya 2024 antum belum masuk ya baru masuk. Semester. Saya scroll lagi. 2024 ini terakhir. Waduh 2024 kalau dulu apa ya Senin ada nggak ya grupnya? Ini pakai dikeluarin juga sih. Coba enggak wah itu udah 2024 semester 1 ya. Oh berarti Ilkom 1 dulu itu antum. Ilkom 5 berarti orang-orang itu. Saya dulu ada grup Senin, Ahad atau apa. Kita Grup scroll. Senin, Ahad. Ya maksudnya grup kuliah dosen kan bikin grup informasi kuliah, informasi kan itu kan. Kalau dulu nggak ada. Zaman saya kuliah nggak ada. Atau harusnya nanti wawancara ke orang-orang zamanan BAA. Dulu namanya BAK. Nanti saya carikan nanti kalau saya ingat siapa antum. Kalau bisa penelitian tentang itu nanti skripsinya. Nggak usah jauh-jauh nanti skripsinya penelitian di sono. Nggak usah di kamar antum itu udah banyak peristiwa komunikasi yang sangat menarik. Nanti kita lihat apa responnya dosen-dosen dengan ini. Kira-kira apa? Nah itu dia. Kalau komplain seperti apa komplainnya? Kan gitu kan? Itu kan bisa membuat sistem itu jadi makin bagus. Kan gitu. Itu maksud saya. Itu antum penelitinya harus itu nanti. Ini medpen ada medpen kan? Metodologi penelitian ada kan? Ada. Nah, tugasnya apa? Bikin proposal harusnya. Yang ngajar? Hah? Safari harusnya bikin proposal. Antum tanya, Ustaz, apa kita perlu bikin proposal? Antum bikin proposal. Ya kan? Kuesionernya apa ya? Ini apa namanya? Survei kepuasan. Wah, tanya apa yang kita? Makanannya dimbat misalnya kayak gitu. Kadang-kadang itu dimbat kucing maksudnya. Mungkin lupa ditutup kan. Kapan dulu itu saya habis ngajar kan biasanya saya sore malam kan. Udah ngajar terakhir maghrib sholat. Kok pintu udah kebuka? Pikir saya ada yang makan. Lah dalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk masih ada. Satu berdua. Peristiwa-peristiwa seperti ini. Belum yang lain nanti. Nah, ini itu salah satu contoh bagaimana kita itu melihat bagaimana praktek-praktek
sistem itu dikembangkan. Maka teman-teman yang jadi bagian-bagian itu kalau bisa skripsinya di bagian itu bagian apa? Bagian sana. Saya juga banyak sekali komunikasi dengan wali, ya nggak? Ada grupnya nggak dengan wali? Nggak boleh. Oh nggak boleh, sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Organisasi walinya. Nggak, maksudnya grup untuk info atau apa gitu? Nggak ada. Nggak boleh. Beneran nggak boleh? Haram. Gitu tak? Iya, emang. Tapi saya kadang-kadang malah bikin grup dengan wali atau apa. Kenapa? Untuk menyampaikan, oh ini info, kita mau ada gini, kita mau ada gini, mohon doanya, kita mau ada gini, kita mau ada ini. Sering kita kayak gitu. Atau ada IG-nya nggak? Maksudnya ada IG-nya tuh kegiatannya, dokumentasinya atau apa, bisa ditonton. Mungkin di status. Ya bisa kayak gitu atau apa, itu boleh, ya kan? Pernah nggak nyetatus ada anaknya, walinya ngerespon? Pernah nggak? Sering. Nah, itu, ya kan? Itu menurut saya bagus, berarti peran apa? Status WA dalam komunikasi. Nah, itu cari teorinya nanti. Jadi sebenarnya antum itu secara tidak langsung sudah menghasilkan hal-hal yang antum sistemkan sendiri. Ini maksud saya nanti antum penelitiannya nggak usah ribet-ribet yang terkait dengan itu aja. Nanti teorinya kita cari bareng-bareng. Nah itu kita sebenarnya sudah kemajuan, ya. Nggak usah neliti yang ruwet-ruwet, gitu ya. Kayak Ustaz Umar yang di background, ya udah neliti tentang background aja. Kalau perlu yang tulisan kita kemarin dilanjutkan. Jadi kan skripsi, kayak gitu. Udah jadi 2 kan? Ayo jadi skripsi. Kalau mau 3,5 tahun, yang lain-lain jadikan skripsi. Ya ini yang mau ke Mesir nih, jadi nggak sih nih? Kapan berangkatnya? Belum tahu. Gaskan di sini, selesaikan. Nah, mas. Baik ya, Pak. Kagak ada hilang-hilangan ketika kuliah, semuanya digenapin. Ya kalau perlu sampai penelitiannya nanti, soal nanti penelitiannya apakah nanti di Mesir, boleh aja. Nanti sidangnya di Mesir. Nah, online kan bisa aja. Online bisa aja. Double degree ya. Ya nggak apa-apa, daripada antum nggak ngapa-ngapain, terus apa? Nunggu lama antum berangkatnya itu sama dengan teman-teman di sini S1. Itu kan sangat nyesek sekali. Dulu ada yang kayak gitu. Ada kan? Akhirnya dia terpaksa ya. Saya bilang, nah, antum itu untung urusannya sama saya. Kalau sama yang lain, tahu. Tapi ya saya sampaikan bahwa ini. Jadi gitu teman-teman sekalian. Itu tantangan kita. Ya. Ini biar antum itu terbiasa membuat penelitian, karena sebenarnya kita setiap hari membuat penelitian. Kenapa? Karena orang di barat pun mereka membuat penelitian dan bahkan menuliskan dan mengukurnya. Ya, kalau kita kan mungkin hanya menyampaikan pengalaman kita transformasi, itu sebenarnya antum menyampaikan hasil pengamatan antum. Cuman menulisnya belum, ya Pak enggak? Ya. Makanya antum tulis bisanya, nanti kita bantu dari sisi yang lain. Itu seperti itu yang baik. Ya. Harus dimulai. Ini apalagi Ustaz Amhar nih, komunikasi pendidikan untuk anak-anak TK apa-apa ya? Iya. Atau analisis, ada nggak mereka yang kecanduan HP atau apa, jam berapa atau bagaimana, itu bisa juga. Komunikasi parenting apa dan sebagainya, bisa. Jadi teman-teman teliti yang memang areanya di situ. Ya Ustaz Rahmatullah apalagi nih punya pondok teliti. Kenapa orang mau masuk ke pondok antum? Alasannya, ya kan? Itu juga penting, gitu. Apa alasan orang nge-like IG dan lain sebagainya, konten yang antum buat? Penting. Ya, tanya juga dari anak-anak apa yang kita butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan, kegiatan apa yang. Ya, karena pondok itu berawal dari apa teman-teman? Ada kiai dan santri yang inisiatif belajar. Selain belajar, akhirnya bikin pondok-pondok itu semuanya buatan santri-santri. Tapi akhirnya kiai mendesain, gini aja lah, sudah kadung ada pondok-pondok, daripada cuma ngaji doang, bikin kegiatan juga di asrama, bikin kegiatan juga di sini, bikin ini. Itu sebenarnya begitu desain. Maka pondok itu menurut saya bukan kecil atau besarnya, tapi adalah bagaimana sebenarnya tujuannya apa. Jadi saya juga gitu. Ada nih anak di Siman sana itu, anak prodi apa ya? Itu kan bukan ya, saya nggak tahu. Semester 1 punya pondoknya masih kecil, masih ngerintis, baru 1 tahun. Isinya santri-santrinya campur-campur, ada yang SD, ada yang apa, ngaji, atau apa. Jadi saya bilang ke dia, pondok itu bukan soal kecil besarnya, tapi tujuannya seperti itu. Toh di sini juga dulu kecil, ya kan? Ya.
Ya hanya soal waktu kan. Kalau kita konsisten, kita ini besar bisa aja, yang bikin besar ya itu sendiri kan. Nah, jadi itu teman, itulah pentingnya kita membicarakan tentang apa? Masalah utama umat Islam itu adalah ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan. Kalau di bidang mental, keyakinan, insya Allah mungkin enggak. Tapi kalau ilmu pengetahuan, kita masih lebih suka mengkonsumsi daripada memproduksi. Ya kan? Kita belum produksi konten. Apa nanti BAA perlu bikin konten apa? Apa nanti bagian apa perlu bikin konten apa? Lah antum di sini kita lagi kuliah nggak dibikin resume atau konten video dari saya kuliah ini. Dibikin harusnya. Ya di tagging. Ya kan? Sekian pertemuan ya ada sekian itu videonya nyampaikan apa? Di highlight. Ini aja lagi saya rekam. Saya berusaha untuk merekam pertemuan-pertemuan itu biar antum bisa nonton. Tuh kita semuanya mengusahakan hal-hal yang belum pernah ada di masa lalu. Zaman dulu ilkom Tegal belum ada kayak gini. Kita ada kan? Gitu. Ya kan? Bikin highlight, short apa dan lain sebagainya tentang kuliah kita hari ini. Semuanya dilihat. Ya. Kita tidak peduli dengan jumlahnya dikit berapa dan lain sebagainya. Ini jumlahnya segini ini ternyata semester selanjutnya tambah banyak. Semuanya tambah banyak lagi. Itu karena semangat antum yang mereka lihat. Saya yakin seperti itu. Nah, begitulah kita itu menjalankan nilai-nilai. Kan tidak mudah. Kita mau kuliah jam 4 duk. Kadang-kadang saya datang duluan, kadang-kadang antum duluan. Ya, tapi saya nggak menyerah. Saya besok akan mengusahakan datang jam 4 duk. Walaupun antum belum datang, biarin aja. Itu sebenarnya berarti kita sudah berusaha. Karena urusan saya ngajar antum itu bukan urusan saya ngajar antum doang. Urusan saya dengan yang di atas. Yang penting saya sudah datang waktu, saya sudah woro-woro, saya sudah menyiapkan dan lain sebagainya. Ya. Mungkin suatu kali nanti antum akan bisa datang waktu dan lain sebagainya. Itu kalau ada alasan antum bisa sampaikan, mau terlambat, mau apa, itu kita bikin iklim kuliah yang baik. Nah, ini yang sulit, gitu kan? Nah, kenapa? Karena ketika ilmu pengetahuan itu kita abaikan, itu nanti gimana ya maksud saya itu? Kalau kita lupa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sama seperti di bagian. Kalau antum punya bagian, antum sekarang kan mulai jadi senior kamar ya tahun ketiga. Mungkin ada yang udah jadi senior kamar. Rahmatullah udah jadi senior. Kamarnya mana? Serayon. Serayon, yang di sektor gitu loh, selain Serayon. Tapi Serayon itu satu kamar berapa orang? 4 orang. Ada 4 ada. Nah, apa tuh? Oh iya, sudah mau jadi senior kamar. Sekarang sudahkah antum mentransformasikan apa yang dulu antum dapat ke junior-juniornya? Itu juga pertanyaan. Ya kan? Nah, coba antum lakukan seperti itu. Antum buatkan program untuk mereka biar bergerak. Jangan hanya disuruh-suruh aja, tapi ada musyawarah, ada diskusi, ada apa. Supaya bisa mengembangkan hal-hal kecil aja di asrama antum atau di sektor antum. Begitu. Ya, kenapa? Karena pada hakikatnya pondok gontor itu terus berkembang. Dulu belum ada apa, terus ada apa. Dulu santrinya banyak, sekarang kadang-kadang sekarang bukan kadang-kadang, sekarang lagi berkurang. 2 tahun lagi kayaknya jumlahnya turun drastis. Nah, apa yang akan kita lakukan gitu ya? Kan gitu kan? Bukan soal jumlah santrinya turun terus kita gimana? Enggak gimana-gimana. Mungkin malah kita bisa mengasah kualitasnya lebih bagus. Jadi kayak gitu. Ya kan? Jadi itu biasa terjadi. Ya. Saya kemarin ke Banyuwangi, 2 pekan lalu ya. Saya ke Banyuwangi. Kalau pekan lalu saya ke Semarang kan. 2 pekan lalu saya ke Banyuwangi. Jumlah kelas 5 dan kelas 6 cukup banyak. Sudah 200-an. Ya, 300-an, 200-an. Tapi kelas 4, 3 intensif enggak nyampe 100. Ya kan? Banyuwangi biasanya jumlahnya 1.200-an atas kadang-kadang. Marifat juga, sekarang mesinnya terasa kosong. Kenapa? Ya emang itu tadi saya bilang. Kita sudah bikin fasilitas untuk ribuan tapi yang ada nggak nyampe situ. Belum lagi guru-gurunya banyak. Nanti otomatis operasional pondok akan perlu berhemat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana antum sebagai senior kamar menghadapi 2 tahun yang penuh tantangan ini? Ya kan? Ini 2 tahun ke depan ini penuh tantangan teman-teman sekalian. Maka kita harus catat, kalau bisa kita videokan, kita inikan, karena 2 tahun ke depan nanti akan banyak tantangan. Ya kan? Nah, coba kita tanya Ustadz Azam. Kelas 6 sekarang berapa, Ustaz? Ini kan 709.
700, di sini 700. Ya, saya kemarin ke Banyuwangi 200-an, di Makrifat juga 200-an. Kelas 5 juga masih 200. Ini kelas 3 ada sih, kelas 4 nggak nyampe 100. Jadi 2 tahun nanti jumlahnya turun banget. Ya, kalau kelas 5 berapa? Masih 500-an? 432. Sudah 400. 3 anda kelas 4? Kalau hitungan saya katakanlah 200 300 gitu. Kelasnya sampai berapa? 3 anda sih? 3 intensif sampai G. G B C D E F G 6 katakanlah 6 kali 30 180 nggak nyampe 200 kan. Itu statistik yang saya hitung secara kotor aja. Karena saya dulu juga bagian pusat data dan saya juga kadang-kadang belajar ngitung ini berapa sih yang ada di sini nih. Terus gitu. Kita ngitung gitu aja udah. Oh, ini 2 tahun lagi nih. Ini antum ya kan? 2 tahun lagi ini antum berarti semester udah lulus harusnya. Kan ini 7 nanti tahun depan kan. Pas antum sudah lulus, antum sudah sarjana. Nah, apa yang mau kita perbuat nanti? Menghadapi jumlah santri yang sedikit. Ayo kita membuat apa? Gitu. Ya kan? Dan saya yakin semuanya nanti ketika udah tahun berapa itu ya? Tahun ke-5 ya mungkin ya. Wah, itu sudah lagi berkuasanya. Biasanya tahun ke-5, tahun ke-6 itu kan kita nggak tahu nanti peraturan motor masih ada apa enggak kan gitu kan. Tapi yang jelas yang saya bilang ke antum jumlah santri segitu ya kan? Kita nggak tahu dan kita jangan terlalu mengandalkan nanti akan masuk banyak itu juga. Andai kata iya ya oke, kalau enggak nah, apa yang harus kita lakukan ya kan? Apakah nanti akan banyak bikin konten tentang pondok dan lain sebagainya. Itulah yang kita hadapi, bahwa kita kadang-kadang kalah dengan pondok-pondok yang sebenarnya biasa-biasa aja tapi medianya ya kan. Itu seperti itu, banyak yang seperti itu. Sekarang banyak sekali pondok-pondok yang ya jadi pondok beneran. Maksudnya pondok itu gimana ya? Pondok dengan bangunannya dan jumlah santrinya aja, tapi tradisinya gitu. Ya. Antum itu bertahan sampai hari ini juga prestasi. Pagi ngajar, siang juga ngajar, sorenya kuliah sambil ngantuk kan gitu kan. Sampai tadi hunting kakak kelasnya yang ujian itu gimana. Terus malam ini masih ada kegiatan juga, ada gladi pagi-pagian itu dan lain sebagainya, masih banyak. Dan itu yang bikin kualitas antum terasah lebih dari yang lain, itu maksud saya seperti itu. Dan ini adalah bagian dari proses di mana kita mengadopsi sistem pendidikan yang lain untuk kita gunakan sesuai tujuan kita. Ya, kita tidak anti teknologi, maksudnya sekarang PG makin canggih, ada peralatan ini, peralatan itu, ada apa dan lain sebagainya. Ya, maka kita jangan sampai nanti merasa bahwa santrinya tambah dikit, udahlah kita ini aja. Loh, nggak seperti itu, justru itu adalah tantangan. Apakah santri yang sedikit itu benar-benar bisa berkualitas dengan kan udah jumlahnya, bahkan mungkin antum ngapalkan aja bisa jumlahnya 100, 200, 300 tuh saya ingin bisa ya. Saya dulu waktu guru baru itu karena saya bagian ADM ya, saya udah berusaha ngapalin satu pondok waktu di Lampung dulu itu jumlahnya 600, saya udah berusaha ngapalin ya lumayan bisa ya kan? Sampai hampir semuanya saya bisa hafal nama kelas daerah ya, cuma 600 sih kan gitu kan. Satu hari paling enggak saya ngapalin 10 lah, nanti besok lagi saya hafalin semuanya saya hafalin. Jadi kalau lagi ngantri taksis atau apa saya bisa panggil, ini ya kan. Bahkan sebagian saya masih hafal juga ya. Saya juga berusaha menghafalkan semua mahasiswa Ilkom kelasnya di mana ini dan sebagainya, bahkan yang lain saya hafalkan. Itu namanya kita belajar terus ya. Jadi ketika kami dengan forum-forum di profesor-profesor ketika ke Semarang kemarin itu, mereka bilang satu hal, orang itu tetap menjadi dosen kalau dia tetap belajar. Berarti kita pikir juga sama, orang itu tetap menjadi guru kalau dia tetap belajar. Kalau cuma ngajar ya ngajar, tapi sambil ngajar itu guru itu mendapatkan sesuatu nggak kira-kira? Itu kan juga penting ya kan? Nah, begitulah Islamisasi itu, kita mengubah cara pandang kita yang tadinya itu ini sekedar melaksanakan kewajiban, kayak nggak musib kan gitu. Sekedar ini aja. Kita menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Itu namanya memasukkan konsep-konsep ke dalam pikiran kita. Ya, itulah kenapa ada pengarahan. Itu supaya memberikan konsep-konsep. Nanti ketika ujian tuh ini, ya kan? Ketika nanti ada acara begini itu harus begini. Itu namanya memasukkan konsep. Tapi kalau itu teknologi, itu lebih sulit lagi. Ya kan? Berarti kita harus bikin
bikin teknologi yang sesuai dengan tujuan-tujuan agama kita. Itu nggak mudah, gitu kan. Kita mungkin baru bisa bikin konten, tapi alat yang kita gunakan bukan dari kita, kan gitu kan. Ini HP bukan kita yang buat dan lain sebagainya. Nah, itu apakah nanti ke depan kita bisa melakukan itu? Jawabannya adalah bisa saja, tergantung seberapa cepat kita berkembang. Ya, dan juga itu nanti akan terkait dengan kebijakan nasional. Kalau produk-produk yang lain masih mudah. Ini misalnya Armila, dulu namanya Armila, nggak tahu antum masih tahu nggak namanya Armila? Kan sekarang Amidas namanya. Dulu nggak kayak gini, desainnya ganti yang lain. Terus desain yang bagus itu, yang sampai orang luar banyak mengaku itu apa? Sedotannya tuh proper, besar dan mantap. Nah, kan gitu kan? Iya, itu salah satu juga. Terus yang lain saya nggak tahu. Makanya ketika ada produk-produk yang lain, kalau dipasarkan banyak sekali ya. Minat. Nah, di unit usaha antum apa produk yang dihasilkan? Itu juga bagian dari kita menghasilkan produk. Jadi Islamisasi itu ujungnya kalau bisa adalah menghasilkan produk dari ilmu pengetahuan yang sudah kita transformasi ke tempat kita. Sistem-sistem misalnya, itu sistem juga produk. Misalnya apa? Disiplin, peraturan itu juga produk dari ilmu pengetahuan. Antum mau bikin peraturan, mesti antum mikir dulu kan. Ini kalau diatur kayak gini, kira-kira anak-anak gimana ya? Nah, kayak gitu. Ya kan? Saya juga bikin peraturan dan bikin tradisi begini juga sudah mikir banyak. Itu seperti itu. Ya. Misalnya, apalagi yang teman-teman yang siman, nah, itu kan juga mereka kegiatan belum terlalu banyak. Gimana cara bikin kegiatan? Kan mereka nggak bisa berkegiatan sendiri kecuali, nah, gitu kan. Nah, itu kita harus mulai 1, 2, 3. Ya, untungnya kemarin ketika SA antum ikut, nah itu cukup membantu mereka jadi apa? Tambah kegiatan. Ya, walaupun ada yang ketinggalan, walaupun ada yang ini, itu nggak ada masalah bagi saya. Itu hal kecil dan hanya emosional kecil biasa aja, nggak usah pikirkan. Saya juga makanya, well, kan gitu. Itu hanya persoalan komunikasi aja kan itu. Padahal problemnya komunikasi kan. Yang masalahnya komunikasi. Ya kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh seperti itu. Prodinya apapun nanti ketika udah pulang ujiannya adalah ekonomi. Hal-hal seperti itu tuh terjadi. Maka saya mengajak antum itu untuk membuat suatu produk, nanti tugasnya itu antum membaca dan menemukan kasus lalu juga membuat videonya. Itu yang kita harapkan. Ya, maka nanti ketika podcastan ini harusnya ini udah akhir April nih teman-teman, harusnya udah milih judul nih. Kok belum ada milih judul nih? Pilih judul harusnya. Ya kan? Dari yang kita ini kemarin tuh loh. Kan kita kan ada online kan. Sudah ada RPS-nya kan. Antum sudah milih judul belum? Pilih judul. List di grup. Gitu. Pokoknya PR-nya minggu ini milih judul, list di grup. Gitu. Ya, terus pikirkan mau bikin konten kayak apa, mau bikin ringkasan kayak apa. Ya, kalau bisa dikaitkan dengan apa yang ingin diteliti dari bagiannya atau itu harus ngobrol, kita harus ngobrol banyak. Ya, makanya tadi kayak Ustaz Nasrullah tadi, telitilah tentang komunikasi organisasi misalnya dalam manajemen perkuliahan. Dari tahun sekian sampai tahun sekian. Bagus itu jadi skripsi. Skripsi yang sederhana tapi jadi. Kenapa? Itu untuk membuat kita itu membuat kita aware bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari proses-proses pembentukan dan penghasilan ilmu pengetahuan. Ya, misalnya Ustaz Azam itu nanti harusnya menghasilkan penelitian tentang apa? Tentang santri. Gitu kan. Apa yang sering santri komplain ke antum atau sering santri adukan ke antum atau guru adukan ke antum? Itu malah jadi bahan penelitian harusnya. Banyak nggak orang yang ngadu ke antum, konsultasi ke antum? Banyak nggak? Banyak. Antum harus rekam harusnya. Masalah kamar, masalah apa. Nah itu antum di situ sebagai orang yang menghandle. Ya kalau di perusahaan tuh menghandle komplain, tapi antum menghandle masukan-masukan tadi. Meskipun tidak semua masukan bisa dijalankan, ya nggak? Mesti harus ada musyawarah dulu kan itu kan. Contohnya apa? Ada nggak zaman sekarang senior kamar yang ruwet dengan anggotanya? Ada nggak? Terus surat kemasukan dari pindah, ada nggak? Klasik. Kok tahu? Ya dari dulu saya juga ngalamin. Tapi insya Allah di kamar saya nggak saya pindah dan saya harus berusaha. Emang namanya juga senior kamar kan harus berusaha ya? Tapi kan nggak semua senior kamar seperti itu ya nggak? Kecuali memang pelanggaran anggotanya udah sampai. Ya. Saya dulu waktu senior kamar di pusat data, semua anggota saya tuh
Kalau nggak jadi KMI, kalau nggak pengasuhan, kalau nggak sekretaris atau ADM, selalu itu tiap tahun ada. Saya tuh tahun mulai senior kamar 2012, ya kan? Alumni 2012 yang baru di situ ada guru baru. Tahun depannya jadi KMI, sekarang jadi guru senior itu Ustaz Magza Gorda ya. Itu sekamar dengan saya tuh member pusat data, untuk tanya aja Ustaz, dulu member. 2013 ada, sekarang di Darussalam apa namanya Tasik, tahu ya kan? Pusat ini, Pusat Aib, ya kan? Iya, Aib dulu member pusat data juga, member banyak banget Ustaz. Setiap angkatan tuh jadi semua. 2014 jadi juga. Dulu Sekpim Ustaz Hafid namanya, orang Magetan harusnya Magetan. Ustaz Hafid sekarang di Surabaya orangnya. 2015 jadi juga. Ya Ustaz Aldi dulu pengasuhan yang nggak tahu antum di sini. Yang tahu kan yang iya. Ya kan 2016 dulu siapa ya? Kayaknya saya nggak, itu udah terakhir 2016 saya udah pindah ke Siman. Jadi saya nggak ikut mendidik umat-umat itu, nggak tahu jadi apa. Tapi ya sebenarnya kita udah bikin tradisi seperti itu. Artinya apa? Kita kalau sungguh-sungguh berarti bisa. Emang emang sungguh-sungguh itu proses dan musuhnya banyak. Ya, gitu ya Ustaz Azam. Makanya antum dengerin. Nanti kita dengerin, jadikan bahan penelitian, komunikasi antum dengan guru-guru, dengan apa dan lain sebagainya. Penting banget. Antum nggak usah cari objek penelitian yang lain, itu di pengasuhan santri itu banyak yang bisa diteliti. Banyak yang akan membentuk antum tahu bagaimana menangani guru, menangani santri, itu bagian dari komunikasi. Nah, itu. Sejalan dengan tahun antum bertambah kan memang kekuatannya bertambah, powernya. Tapi jangan sampai antum melupakan bahwa di pengasuhan itu antum dititipi oleh Pak Yai. Setelah antum selesai dari pengasuhan nggak jadi pengasuhan lagi. Tapi wibawa antum masih terasa nggak bagi mereka-mereka nanti? Bisa jadi masih, bisa jadi enggak. Maka saya senang kalau antum main musik atau main apa dan sebagainya. Itu namanya kita merakyat dengan yang lain. Itu kita apa? Makanya antum kalau izin, pernah nggak ada yang izin Ghairu Makbul? Iya. Udah izin aja. Saya nggak noting tuduh dengan itu. Yang penting antum komitmennya bagus. Ya meskipun kuliah antum juga nggak apa-apa. Ini boleh-boleh aja. Ya itulah yang kita harapkan. Saya punya harapan yang lebih panjang dari sekedar antum ngantuk hari ini. Ustaz Fatih tadi itu berjuang, mau terutin kakak kelas di Siman, nggak tahu itu kerja apa tadi. Mungkin malam ini mau ngedit, nggak tahu kita lah. Ya, itu semangat itu. Jadi makanya tolong nanti ketika skripsi hasilkan dari kamar-kamarnya masing-masing. Karena di kamar-kamar antum itu banyak produk-produk ilmu pengetahuan. Tinggal nulisnya, ya bang? Nah, nulisnya itu mata kuliah metodologi itu menulis apa yang antum. Makanya teman-teman kalau ngobrol sama wali nanti di TK sama apa direkam. Jadi kan bagian dari data. Nanti penelitiannya tahunnya panjang. Ini 2015, 2016 gitu. Antum jadi pengasuhan misalnya 2015 nanti sampai 2027. Apa? Kan gitu kan. Bagaimana menghandle misalnya apa kira-kira keluhan santri atau apa? Gimana cara kita berkomunikasi dengan wali atau apa? Itu semuanya bisa jadi bagian penelitian. Dan itu aja harusnya yang antum teliti. Saya sudah sampaikan ini kepada yang mulia Kazim, tapi saya nggak tahu beliau ini inspirasi apa enggak, tapi katanya saya tetap akan Ustaz pokoknya antum ya. Jadi begitulah kita itu berbuat ya. Maka teman-teman pikirkan hal apa yang terkait dengan masalah komunikasi yang ada di bagian antum ya. Ustaz Ibad bagian apa sih Ustaz Ibad nih? Hah? Ismuilam, ini penting. Biasanya Ismuilam itu kan kadang-kadang apa namanya ketika pengumuman ada gestur atau apa atau teks yang berbeda atau gimana itu diteliti. Ada perubahan nggak kira-kira? Mukodimah iklannya, gitu kan? Ikhtitam iklannya, ada nggak variasi-variasinya? Ada nggak? Itu harusnya diteliti dalam setahun. Wah kan keren. Kan tiap hari masih iklannya nggak? Antum teliti tuh. Teksnya antum kumpulin kalau bisa. Ayo yang mau iklan takdim ke anak teksnya kita teliti. Lah iya, menganalisis apa? 2 tahun pengumuman nih. Ini. Ya variasinya seperti apa? Kalau perlu direkam. Itu orang luar negeri itu pasti senang. Kayak jurnalnya Ustaz Umar itu. Ditolak karena cara penulisannya yang salah. Nanti kita lagi perbaikin. Saya juga perbaikannya pusing, saya harus lihat tulisan-tulisan yang lain. Udah lah Ustaz Umar garap yang lain dulu, makanya saya bilang Ustaz Umar garap yang lain dulu.
Gimana harapannya sekarang? Si proses pembahasan. Terus gitu. Ya, kita nggak akan berhenti untuk menghasilkan itu. Ya, yang lain juga gitu. Ustaz Fatih bagian apa sih? Sekarang sudah punya Pindah apa? Bagian apa? bagian DCC, DCC apa itu? Komputer. computer center. Ada nggak layanan-layanan jam santri guru situ ada nggak? Ada, Itu ada nggak peraturan-peraturan menggunakan komputer? Itu ada. ya kan? Itu bagian dari komunikasinya nanti antum gimana? Itu kita harapkan seperti itu. Maka itulah Islamisasi itu sebenarnya bisa kita mulai dari langkah-langkah yang tadi. Dan sebenarnya kita udah mulai. Ya. Gontor ini juga didirikan karena Trimurti melihat masalah ilmu pengetahuan. Ya kan? Apa? Makanya kurikulumnya Gontor apa teman-teman? Kami Berapa persen agama, berapa persen umum? 100% 100% ilmu umum, 100% Ya, itu tidak membedakan antara ilmu umum dan agama. Padahal di masa lalu di luar-luar Gontor ketika itu orang Muslim belajar ilmu umum itu dianggap nggak layak. Ya kan? Kenapa? Ilmunya penjajah, nggak belajar. Tapi ternyata dengan ilmu umum itu orang jadi bisa mengerjakan seperti itu. Nah, tapi sekarang orang-orang sudah mulai belajar. Apa gebrakan kita di 100 tahun kedua ini? Nah, makanya supaya tahu kita mau bikin gebrakan apa, kapan-kapan kita nanti ngobrol lah tentang sejarah pondok atau apa dan semuanya jadi narasumber. Ya, yang saya maksud semuanya beneran semuanya. Mungkin nanti di kontor 1 atau kontor 2 nanti saya umumkan mungkin kas UTS paling ya. Kas UTS kan nggak ada UTS kan kira-kira antum kan. Nah, kita ngobrol tentang apa? Sejarah pondok dimulai dari bagian antum. Ya, nggak usah jauh-jauh. Nanti sejarah pondok umum kita lihat di Rubatul Ars. Ya kan? Nanti yang lain-lain kita cari yang lain. Antum tanya sama kakak kelasnya yang sudah muaskara 1. Biasanya mereka punya dokumen-dokumen yang hasil muaskara. Saya dulu pernah punya, cuma nggak tahu berapa hilang, dipinjam hilang, biasanya gitu. Itu ada sejarah pembangunan gedungnya. Ada juga sejarah bahwa pondok itu untuk operasional itu pernah sampai apa namanya minjem orang kampung kemana minjem kembalikan lagi dan lain sebagainya. Pernah terjadi peristiwa itu. Itu nggak tahu kan? Ada dalam sejarah. Ya mungkin nggak diceritakan lagi. Tapi kalau diceritakan lagi kita sekurangnya jadi ngerti betapa usahanya para santri itu untuk pondok segitu banyak. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan